Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Terima kasih, senior. Xiao Fan mengangguk. Ngomong-ngomong, meskipun kamu sangat kuat, kamu tetap harus berhati-hati. Para dewa bertindak tanpa ragu. Kamu harus memahami ini. Yang Yun mengingatkan. Xiao Fan mengangguk. Para dewa tidak khawatir akan ketahuan oleh orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi, jadi mereka dapat menyerang tanpa hambatan. Terima kasih, Xiao Fan berterima kasih lagi. Dia sangat berterima kasih pada Yang Yun. Baiklah, aku pergi. Yang Yun menghilang dan pergi. Dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Xiao Fan bukanlah anak kecil, Xiao Fan akan mempertimbangkan sendiri untung ruginya. Sebenarnya, Yang Yun memiliki motif egoisnya sendiri ketika menceritakan semua ini kepada Xiao Fan. Jika Xiao Fan bertindak gegabah dan membuat terlalu banyak keributan, sehingga menarik orang-orang kuat dari alam yang lebih tinggi, maka mereka semua akan menderita dan terlibat. Dan saat itu, konsekuensi yang mereka terima pasti akan lebih serius daripada konsekuensi yang dialami Xiao Fan. Zhang Binhong mendengus dingin dan pergi bersama Yang Yun. Zhang Binhong bahkan tidak berani mengatakan apa-apa lagi karena dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia khawatir jika dia sendirian dengan Xiao Fan, dia akan dianiaya olehnya. Meskipun Zhang Binhong tidak dapat mengetahui maksud Xiao Fan untuk mengancamnya. Mereka pergi begitu cepat. Xiao Fan bergumam, menggelengkan kepalanya, dan pergi juga. Awalnya, Xiao Fan ingin melihat apakah dia bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Zhang Binhong jika dia tidak pergi. Bagaimanapun, diagram bintang telah setuju untuk mengambil tindakan. Setelah meninggalkan tempat ini, Xiao Fan menghela napas. Jika dia mengambil tindakan lain kali, dia harus berhati-hati. Meskipun aku belum mencapai ranah Jingtian, tetapi jika aku menarik orang-orang itu rasanya aku tetap takut, gumam Xiao Fan. Meskipun Xiao Fan sebenarnya cukup tertarik dengan medan perang surgawi, dia tetap tidak ingin pergi sekarang. Xiao Fan menghela napas, memandang ke kejauhan, dan menuju ke tempat klan Wushen dan klan Wei yang berada. Bintang leluhur keluarga Zhang. Cepat, cepat, cepat semua wanita lajang dari keluarga Zhang berkumpul bersama. Teriak leluhur kelima dari keluarga Zhang. Benar sekali, ayolah kalau penampilanmu tidak bagus, ya jangan datang. Jika tubuhmu tidak bagus, jangan datang. Teriak leluhur kedelapan keluarga Zhang. Jangan yang itu tubuhnya jelek. Tidak masalah. Bagaimana kalau selera dia berbeda? Leluhur keluarga Zhang segera menghentikannya. Itu masuk akal. Pada saat ini, di aula bintang leluhur keluarga Zhang, semua leluhur keluarga Zhang dengan cemas memanggil semua gadis muda keluarga Zhang untuk berkumpul bersama. Mereka ingin memanfaatkan ketidakhadiran Zhang Binhong untuk mengadakan kontes kecantikan untuk Xiao Fan. Ratusan wanita cantik dari keluarga Zhang dipilih untuk dikirim ke Xiao Fan. Masalah ini harus segera diselesaikan. Jika Zhang Binhong kembali, dengan emosinya, jika dia tahu mereka melakukan ini, dia pasti akan marah besar, dan merekalah yang akan mendapat masalah. Banyak gadis muda yang belum menikah dari keluarga Zhang berkumpul di aula keluarga Zhang. Masing-masing dari mereka sangat cantik, dengan tubuh yang proporsional, dan beberapa di antaranya sangat gemuk. Apa yang akan dilakukan para leluhur? Entahlah putra dewa baru saja bertarung, apa yang terjadi? Mungkinkah leluhur ingin memilih selir untuk putra dewa? Sekelompok wanita keluarga Zhang bergumam pelan, mereka semua merasa bingung. Jika kita akan menikah dengan putra dewa? Mendengar spekulasi ini, para wanita dari keluarga Zhang langsung menjadi sangat bersemangat. Bisikan mereka tentu saja terdengar jelas oleh para leluhur keluarga Zhang, namun mereka tetap diam pada saat ini. Apa yang sedang kalian lakukan? Sosok tampan tiba di aula keluarga Zhang. Benar saja,
Zhang Binhong kembali, dan dia masih terlihat seperti Zhang Cuhe. Ini semua leluhur keluarga Zhang tercengang. Zhang Binhong kembali terlalu cepat, Bin Cuhe. Ini bukan apa-apa, wajah leluhur pertama keluarga Zhang menjadi pucat. Leluhur lainnya juga merasakan hal yang sama, semuanya tampak malu luar biasa. Zhang Binhong tercengang. Untuk sesaat dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang tua dari keluarga Zhang ini. Zhang Binhong bertanya-tanya mengapa para wanita keluarga Zhang ini memandangnya seolah-olah dia adalah kekasih mereka. Ditatap oleh mereka dengan mata seperti itu membuat Zhang Binhong merasa tidak nyaman. Cuhe, sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja kami ingin mencarikan selir untukmu, leluhur keluarga Zhang berkata dengan canggung, tetapi setelah mengatakan ini, leluhur pertama keluarga Zhang menyesalinya. Sudah berakhir generasi Zhang Binhong, dan generasi keturunan keluarga Zhang ini jaraknya sangat jauh. Para wanita dari keluarga Zhang mungkin tidak mengetahuinya, tetapi para leluhur keluarga Zhang mengetahuinya dengan jelas. Zhang Binhong, benar saja, setelah mendengar ini, wajah Zhang Binhong menjadi gelap dan dia menatap leluhur pertama keluarga Zhang dengan tatapan tidak bersahabat. Beri aku penjelasan, kata Zhang Binhong dingin ini. Setelah Xiao Fan pergi, dia langsung menuju wilayah klan Wushen dan klan Wei Yang. Sebelumnya, karena mereka khawatir Xiao Fan akan datang untuk membunuh mereka, kekuatan besar seperti klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga semuanya memilih untuk bergabung sementara dengan bintang leluhur. Perilaku ini sangat memalukan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak bergabung, Xiao Fan akan datang untuk membunuh mereka, dan tidak ada dari mereka yang bisa melawan Xiao Fan sendirian. Namun dalam 100 tahun setelah penggabungan mereka, segalanya damai dan Xiao Fan tidak pergi ke sana untuk menimbulkan masalah. Stabilitasnya bagus, tetapi masalahnya mereka selalu khawatir. Kecepatan kultivasi monster Xiao Fan itu sangat cepat. Siapa yang tahu di ranah apa dia akan berada saat dia muncul lain kali. Oh tidak, apakah kamu menerima berita? Xiao Fan baru saja bertarung dengan Zhang Cuhe di keluarga Zhang. Leluhur klan barbar kuno memanggil leluhur dari kekuatan lain untuk berdiskusi bersama. Ini apa yang terjadi? Xiao Fan muncul lagi, wajah leluhur dari berbagai ras, seperti klan Wushen dan klan Wei Yang, berubah drastis. Xiao Fan muncul di keluarga Zhang, dan kemudian bertarung dengan Zhang Cuhe dari keluarga Zhang. Leluhur klan kuno menceritakan informasi yang telah didengarnya. Setelah mendengar ini, wajah semua orang menjadi tidak yakin. Apakah Zhang Cuhe dari keluarga Zhang begitu kuat? Kekuatan semacam ini bukan lagi ada di ranah Ziyuan. Di ranah apakah dia? Keluarga Zhang tidak heran mereka berani mengeluarkan surat perintah penangkapan Xiao Fan dan menolak kerja sama kita. Wajah semua orang tampak serius. Dunia luar tidak tahu tentang urusan Zhang Binhong. Selama 100 tahun terakhir, ras-ras besar seperti klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan klan istana naga semuanya ketakutan dan tidak berani menunjukkan kepala mereka karena takut Xiao Fan akan membunuh mereka. Hasilnya, Xiao Fan muncul lagi. Dan dari deskripsinya, kekuatan Xiao Fan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Fan adalah orang yang pendendam dan kejam. Leluhur klan Wei Yang memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Mengapa kita tidak mencari bantuan? Kata seorang leluhur tua dari istana naga. Mencari bantuan. Bagaimana jika itu orang seperti Kou Wushuang lagi? Leluhur klan Wushen berkata dengan dingin, wajahnya pucat pasi. Ketika Kou Wushuang disebut-sebut, semua orang ini menggertakkan gigi mereka karena marah. Baiklah, cari kultivator ranah Jingtian yang lain. Kou Wushuang bukan satu-satunya kultivator ranah Jingtian. Syaratnya adalah mereka tinggal di sini sebentar untuk menjaga kita tetap aman. Harganya sebutkan saja sesukanya, kata leluhur istana naga dengan ekspresi serius. Ini sekarang sepertinya tidak ada jalan lain. Aki setuju, aduh aku tidak pernah menyangka hari ini akan tiba lagi.
Wajah para leluhur semua pasukan ini tampak muram. Bagaimana dengan alam binatang suci? Mengapa tidak ada pergerakan di sana? Apakah mereka tidak khawatir tentang Xiao Fan yang pergi ke sana? Kata leluhur klan Wushen. Aku tidak yakin. Setiap kali kita memanggil mereka untuk menanyakan masalah ini, mereka selalu berusaha menutupi masalah ini dan menunda-nunda. Leluhur ketiga klan Wei yang berkata dengan suara berat dan ekspresi tidak senang di wajahnya. Ini alam binatang suci, apakah mereka sudah menyerah pada Xiao Fan? Leluhur klan barbar kuno berkata dengan suara yang dalam. Tidak mungkin, siapa tahu, jangan bahas ini dulu. Ayo kita cari bantuan dulu. Aku akan pergi, aku juga ikut. Sekelompok orang ini merasa takut bahkan sebelum mereka melihat Xiao Fan secara langsung, dan mereka pun bergegas keluar untuk mencari bantuan kultivator ranah Jintian. Puluhan bintang leluhur besar saling mengelilingi, dan di luar mereka ada formasi pelindung yang sangat kuat yang selalu terbuka. Disinilah klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga sekarang berada. Ketika Xiao Fan tiba di sini, dia menatap bintang-bintang dan menyeringai. Menarik, bisakah kalian bertahan melawanku? Xiao Fan mencibir, lalu berbalik dan pergi. Dia datang ke sini hanya untuk melihat seberapa kuat ras ini sekarang. Balas dendam Kyushu harus dibalas, tetapi Xiao Fan saja tidak akan puas. Semua orang Kyushu harus ikut serta agar mereka dapat menyingkirkan kejahatan di hati mereka. Setelah bertahan selama lebih dari 1000 tahun, Xiao Fan menghilang di tempat. Setelah dia pergi, dia tidak langsung kembali ke alam binatang suci, tetapi pergi ke Sekte Kuali Giok. Luo Tian masih berada di sini. Sejak Xiao Fan pergi, dia belum menghubungi Luo Tian. Sekte Kuali Giok damai dan pengikutnya berkembang pesat. Cepatlah, pendaftaran akan segera berakhir. Aku harus mendapatkan tempat di kolam darah. Aku juga mau tempat ini. Setelah 1000 tahun, dengan segala upaya yang dilakukan Sekte Kuali Giok, genangan darah yang pernah dikuras oleh Xiao Fan kini telah dikembalikan ke keadaan semula. Awalnya, kumpulan darah Sekte Kuali Giok merupakan kesempatan besar yang dapat membersihkan urat dan sumsum tulang serta memperbaiki tulang akar. Dan sekarang, karena Xiao Fan pernah ke kolam darah sebelumnya, setiap kali kolam darah itu terbuka, para pengikut Sekte Kuali Giok akan menjadi gila dan mereka harus mendapatkan tempat untuk memasuki kolam darah itu. Faktanya, Xiao Fan sendiri tidak tahu bahwa selain dikenal sebagai bintang iblis di wilayah bintang Hongtian, dia juga dikagumi oleh banyak anak muda. Terlahir sebagai manusia, lihatlah, inilah kehidupan yang legendaris. Xiao Fan memiliki segalanya. 90% murid yang bergabung dengan Sekte Kuali Giok saat ini melakukannya karena reputasi Xiao Fan. Baiklah, jangan khawatir. Ada 10 tempat yang tersedia untuk memasuki kolam darah kali ini, semua orang punya kesempatan. Pemimpin Sekte Kuali Giok berdiri di luar aula utama saat ini, tersenyum perlahan pada sekelompok murid yang bersaing untuk mendapatkan tempat pertama. Sebenarnya, pemimpin Sekte Kuali Giok sangat malu, karena murid-murid baru ini semuanya sangat kuat, banyak di antaranya berada di ranah Xisheng, ranah Guixu, dan bahkan ada beberapa di ranah Baixiang. Mereka semua adalah pengagum Xiao Fan, dan banyak dari mereka bahkan berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik. Mereka datang ke Sekte Kuali Giok karena mereka juga ingin merasakan jalan yang telah ditempuh Xiao Fan. Dan juga ingin melihat apakah dia bisa menemukan rahasia Xiao Fan menjadi lebih kuat di Sekte Kuali Giok saat ini. Jika mereka bisa, maka mereka berkembang dengan baik. Hahaha, tempat untuk memasuki kolam darah itu harus menjadi milikku. Pasti aku tidak akan kalah. Datang ke sini dan memasuki kolam darah adalah impianku. Generasi muda wilayah bintang Hongtian penuh dengan vitalitas muda dan penuh semangat. Luo Tian juga ada di antara kerumunan saat ini. Ya, dia masih seorang murid. Dia telah menjadi murid Sekte Kuali Giok selama lebih dari 1000 tahun. Luo Tian tampak acuh tak acuh, berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya.
Dia sangat tidak mencolok di antara kerumunan, dan orang-orang yang melihatnya akan menunjukkan rasa jijik, berpikir bahwa orang ini yang berada di tingkat ke-9 ranah Guiksu sangat sombong. Namun Luo Tian tidak peduli. Dia tampak acuh tak acuh, atau lebih tepatnya, mengabaikan mereka. Dia sama sekali tidak menanggapi tatapan mata itu. Bagaimana mungkin seorang raja peduli pada semut? Begitulah mentalitas Luo Tian. Pada saat ini, dia tertegun dari ekspresinya yang awalnya tenang, dan tiba-tiba melihat ke atas ke dalam kehampaan tetapi tidak menemukan apapun. Aneh sekali, apa aku salah? Luo Tian bergumam dan menggelengkan kepalanya. Kecuali Luo Tian, tidak ada seorang pun di dekatnya yang menyadari sesuatu yang aneh dalam kehampaan itu. Orang ini benar-benar sabar. Di atas kekosongan, Xiao Fan tersenyum pahit. Benar saja, aura yang Luo Tian rasakan tadi adalah aura Xiao Fan. Orang lain tidak dapat melihat apa yang dilakukan Luo Tian saat ini, tetapi Xiao Fan dapat melihatnya sekilas. Xiao Fan sudah lama meninggalkan Sekte Kuali Giok. Dengan kualifikasi Luo Tian, bagaimana mungkin dia hanya mencapai tingkat ke-9 ranah baik siang dari tingkat ke-7? Orang ini berpura-pura ranah aslinya sekarang berada di tingkat ke-3 ranah Jingdao. Dia bahkan dapat dibandingkan dengan leluhur Sekte Yuding. Namun, Luo Tian sangat rendah hati. Orang ini hanyalah seorang murid. Dia biasanya tidak meninggalkan gua dan tidak menghubungi dunia luar. Luo Tian, sungguh berbakat. Xiao Fan mendesah. Tidak heran Luo Tian mampu bangkit dalam situasi seperti itu di Kyushu dan menjadi duri dalam daging bagi semua orang tua di Kyushu. Orang ini sungguh sabar, dan bakatnya mengerikan. Bahkan, Xiao Li dan Xiao Qing sekarang hanya berada di ranah Jingdao, dan Xiao Fan sendiri hanya berada di tingkat ke-9 ranah Jingdao. Mengandalkan bakatnya, Luo Tian mampu mencapai tingkat ke-3 ranah Jingdao di sekte kecil seperti Sekte Kuali Giok dengan cara yang sederhana. Xiao Fan tidak percaya bahwa orang ini bukanlah monster. Dibandingkan dengan Zhao Weiji, Tun Wudao dan Luo Tian pada generasi yang sama, mereka jauh tertinggal. Xiao Fan bahkan berpikir, jika dia benar-benar mati di awal, tidak akan menjadi masalah bagi Luo Tian untuk bertahan selama ribuan tahun dan diam-diam mencapai ranah Ziyuan. Pada saat itu, wilayah bintang Hongtian mungkin akan sama seperti Kyushu, dengan Luo Tian bersembunyi dalam kegelapan dan diam-diam membalas dendam untuk rakyat Kyushu. Terlebih lagi, para kultivator ranah Jingdao biasa tidak mampu merasakan aura Xiao Fan. Bahkan Xiao Qing dan Xiao Li pun sama. Baiklah, tempat untuk memasuki kolam darah kali ini masih sesuai dengan aturan lama. Kita akan bertarung satu sama lain, dan 10 pemenang akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam darah. Pemimpin Sekte Kuali Giok berbicara perlahan. Semua pengikut Sekte Kuali Giok sangat gembira dan tidak sabar untuk bertarung memperebutkan tempat untuk memasuki kolam darah. Mereka mulai mengundi untuk menentukan lawan berikutnya. Pada saat yang sama, ada 50 arena dengan penghalang yang disiapkan agar para murid Sekte Kuali Giok dapat saling bertanding. Xiao Fan yang berada di kehampaan menyentuh dagunya. Awalnya ia berencana untuk memanggil Luo Tian agar pergi setelah tiba di sini, tetapi ketika dia melihat murid-murid muda Sekte Kuali Giok ini, mereka semua sangat mengaguminya. Xiao Fan berpikir untuk tidak pergi dulu, ternyata aku sangat terkenal. Xiao Fan bergumam dan tersenyum pahit. Awalnya dia mengira reputasinya di wilayah bintang Hongtian hanyalah bintang iblis yang licik dan kejam. Tapi sekarang, selain itu, ada begitu banyak orang yang memujinya. Tidak perlu terburu-buru menghancurkan klan Wushen dan klan Wei Yang, bagi Xiao Fan, selama 3 klan dewa. Tidak campur tangan. Tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Fan. Pertarungan untuk mendapatkan tempat Sekte Kuali Giok di kolam darah dimulai sekarang. Serabek, titik di kolam darah itu milikku. Aku ingin mengikuti jalan Tuan Xiao Fan. Mati. Murid-murid muda Sekte Kuali Giok semuanya penuh niat bertarung dan agresif. Luo Tian juga naik ke atas ring saat ini. Lawannya adalah kultivator tingkat kelima ranah baik siang. Dia bergabung dengan Sekte Kuali Giok untuk mengikuti jejak Xiao Fan dan ingin menjadi sekuat Xiao Fan.
Orang tua, menyerah saja kamu hanya berada di tingkat ke-9 ranah Guiksu. Aku tidak melawan orang lemah, kata orang itu dengan acuh tak acuh. Luo Tian, jaga ucapanmu, aku masih muda. Luo Tian menggertakkan giginya. Dia paling benci jika ada yang mengatakan dia sudah tua. Orang tua, biar ku katakan padamu, aku ingin menjadi orang seperti Tuan Xiao Fan di masa depan. Menyerahlah dengan patuh, atau kamu akan mendapat masalah. Wajah Luo Tian menjadi lebih gelap enyah. Luo Tian berteriak dan meninju. Apa? Orang ini dikalahkan oleh Luo Tian hanya dengan satu pukulan. Di dekatnya, di mata para penonton, Luo Tian pasti akan kalah dalam kompetisi ini, tetapi pada akhirnya Luo Tian menang langsung. Siapa dia? Kenapa bisa sekuat itu? Dia adalah Luo Xiao Tian, kekuatannya sangat mengerikan, tetapi usia tulangnya agak tua. Biar ku ceritakan padamu, kakak senior Luo Xiao Tian pernah bertarung dengan Xiao Fan. Apa? Di dekatnya, semua murid yang baru bergabung dengan Sekte Kuali Giok terkejut. Ya ampun, murid bernama Luo Xiao Tian ini benar-benar pernah bertarung dengan Xiao Fan. Ini tidak mungkin. Xiao Fan sudah lama meninggalkan Sekte Kuali Giok, mengapa Luo Xiao Tian masih menjadi murid, dan ranahnya hanya tingkat ke-9 ranah Guiksu? Seorang murid yang baru bergabung dengan Sekte Kuali Giok kemudian bertanya. Benar sekali, Xiao Fan bergabung dengan Sekte Kuali Giok sebelum memasuki alam rahasia jenius. Bagaimana ini bisa terjadi? Benar sekali, benar sekali. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengira ada yang salah dengan Luo Xiao Tian. Kalau dia tidak punya masalah, berarti bakatnya terlalu buruk. Ini benar sekali. Kakak senior Luo Xiao Tian pernah bertarung dengan Xiao Fan sebelumnya. Benar, tapi ranah saudara Luo Xiao Tian telah membaik perlahan sejak saat itu. Kami bahkan menduga bahwa dia terluka di bagian fondasi oleh Xiao Fan dalam pertempuran itu. Jadi begitu, fondasinya terluka oleh Xiao Fan, jadi dia sekarang berada di tingkat ke-9 ranah Guiksu tetapi kekuatannya sangat kuat. Benar sekali, kekuatan ini mungkin lebih kuat dari para tetua biasa. Murid-murid Sekte Kuali Giok yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Wajah Luo Tian menjadi hitam dan dia mundur diam-diam. Jika dia tidak ingin memasuki kolam darah, dia tidak akan muncul dalam keadaan memalukan seperti itu. Faktanya, Luo Tian bukan lagi seorang murid di usia ini. Namun, tidak ada jalan keluar. Luo Tian bersikeras untuk menjadi murid, dan para petinggi Sekte Kuali Giok tidak berdaya. Xiao Fan berada dalam kehampaan, menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat. Luo Tian, orang ini. Xiao Fan tersenyum pahit dan sangat tertarik dengan pertempuran yang akan datang. Leluhur Sekte Kuali Giok juga ada di dekat itu. Seperti Xiao Fan, dia bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pertarungan. Di mata leluhur Sekte Kuali Giok, dia menyaksikan pertempuran itu dengan sangat tenang, sehingga tak seorang pun dapat menemukannya. Tanpa dia sadari, Xiao Fan sudah tahu dia ada di sana dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Kompetisi berlanjut, dan Luo Tian memainkan 2 ronde lagi, mengalahkan lawannya dalam hitungan detik setiap kalinya. Semua lawannya tampak sangat bingung. Ranah Luo Tian jelas tidak tinggi, jadi mengapa dia begitu kuat? Mereka tidak tahu bahwa Luo Tian telah mencapai ranah Jingdao dan bahkan leluhur Sekte Kuali Giok tidak dapat mengalahkannya. Dapat dikatakan bahwa ketika rakyat Kyushu tiba di wilayah bintang Hongtian, Xiao Li dan Xiao Qing berkembang di tempat terbuka, sedangkan Luo Tian jelas merupakan monster yang berkembang secara rahasia. Luo Tian dengan tenang melangkah turun dari panggung. Dalam kehampaan, Xiao Fan mengusap dagunya, berencana untuk memberikan Luo Tian kejutan nanti untuk memberinya sensasi. Untuk mengikuti jejak Tuan Xiao. Seorang pengagum Xiao Fan berteriak dengan marah dan agresif. Dia hanya berada di tingkat ke-8 ranah Xisheng, tetapi dia dengan kuat mengalahkan lawan di tingkat kedua ranah Guiksu. Aku menang.
Murid yang berada di tingkat 8 ranah Si Sheng itu bergumam dalam hati dengan kaget, merasa bahwa semua ini sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitar pun merasakan hal yang sama, mereka semua menganggapnya luar biasa. Mungkinkah melafalkan nama Tuan Xiao dapat memberi kita tambahan kekuatan? Kata pendukung Xiao Fan lainnya dengan heran di dekatnya. Setelah mendengar ini, banyak pendukung Xiao Fan di dekatnya semuanya sangat terkejut. Ya harus seperti ini. Menyebut nama Tuan Xiao akan mendatangkan berkah istimewa. Hahaha, aku mengerti. Harus seperti ini, panjang umur Tuan Xiao. Tuan Xiao, sungguh hebat. Xiao Fan sendiri tercengang. Kapan dia menjadi begitu populer sehingga orang-orang meneriakkan namanya dan memperoleh kekuasaan? Jelas-jelas murid itu sendirilah yang meraih kemenangan karena ia mengenai titik vital lawan. Xiao Fan bertanya-tanya, anak-anak muda ini sangat mengaguminya, tidakkah mereka khawatir akan pembalasan dari musuh-musuhnya? Tanpa mereka sadari, jika sebelumnya para pemuda yang mengagumi Xiao Fan ini pasti tidak akan berani memujanya secara terang-terangan dan hanya bisa melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Namun sekarang berbeda. Kekuatan besar seperti klan Wushen, klan Wei Yang, klan barbar kuno, dan istana naga begitu takut sehingga mereka memindahkan bintang leluhur mereka bersama-sama, dan hanya ada sedikit orang yang keluar pada hari biasa. Maka jadilah seperti sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa Xiao Fan entah kenapa telah menjadi idola generasi muda. Di Sekte Kuali Giok, kompetisi masih berlangsung di banyak arena. Luo Tian sangat kuat dan dia selalu menang setiap kali bertarung dengan lawannya. Luo Xiao Tian ini tidak buruk. Entah kenapa, anak ini tidak ingin menjadi diaken dan hanya ingin menjadi murid. Tetua Sekte Kuali Giok bergumam. Ya, aku juga pernah berbicara dengannya sebelumnya dan memintanya untuk berhenti menjadi murid. Jika itu benar-benar tidak bisa, aku akan membuat pengecualian dan membiarkannya menjadi tetua, tetapi dia menolak. Pemimpin Sekte Kuali Giok mendesah. Tidak tahu apa niat orang ini. Apakah dia kecanduan menjadi murid? Mungkin, para petinggi Sekte Kuali Giok berbisik-bisik, dan masing-masing dari mereka sangat tidak berdaya. Murid-murid yang dulunya satu kelompok dengan Luo Xiaotian, seperti Zhuangxi, Xiang Chenghua dan lain-lain, kini telah menjadi tetua Sekte Kuali Giok. Beberapa dari mereka telah meninggalkan Sekte Kuali Giok dan kembali ke keluarga mereka. Adapun Luo Xiaotian, dia bersikeras untuk menjadi murid, yang membuat mereka bingung. Lupakan saja jika dia ingin tetap menjadi murid, maka biarkan saja. Pemimpin Sekte Yuding itu mendesah. Para tetua lainnya juga mengangguk. Mereka juga berpikir demikian. Melalui serangkaian pertandingan eliminasi, 100 murid terkuat dari Sekte Kuali Giok dengan cepat dipilih. Selanjutnya para murid ini akan saling berkompetisi dan memilih 10 murid pemenang untuk masuk ke kolam darah dan dibaptis. Tak lama kemudian, giliran Luo Xiaotian yang naik ke atas ring lagi. Lawannya adalah murid tingkat ke-6 ranah baik siang. Luo Xiaotian, kudengar kamu pernah bertarung dengan Tuan Xiao. Hari ini, biarlah aku, Yi Chenghui, menantangmu, mengalahkanmu, dan mengikuti jejak Tuan Xiao. Teriak Yi Chenghui. Luo Tian, ayo, Luo Xiaotian, biarkan aku melihat kekuatanmu. Yi Chenghui berteriak, Tuan Xiao, tolong beri aku kekuatan. Xiao Fan, dia merasa bahwa pemuda ini tidak terlalu pintar. Kamu cari masalah. Luo Tian berteriak marah, sosoknya menghilang, dan dia memukul Yi Chenghui dengan kasar. Yi Chenghui dipukuli dan menyemburkan darah. Dia dalam kondisi yang menyedihkan dan meraung, Tuan Xiao, beri aku kekuatan. Persetan denganmu. Luo Tian menggertakkan giginya dan menebas dengan telapak tangannya. Yi Chenghui terlempar keluar dari ring dalam sekejap. Pada titik ini, wajah Yi Chenghui masih penuh dengan ketidakpercayaan. Dia kalah telak. Kamu bagaimana ini bisa terjadi? Yi Chenghui tergeletak di tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Luo Xiaotian begitu kuat, dia menghajarnya habis-habisan, hingga dia tidak sempat melawan.
Orang sepertimu ingin mengikuti jejak Xiao Fan. Luo Tian mencibir. Luo Tian paling tahu bagaimana Xiao Fan tumbuh dewasa. Seorang menantu laki-laki yang tidak berguna dari kota Jingchuan melakukan perjalanan jauh dari provinsi Wuhuang ke provinsi Tianshan, menjadi kaisar manusia Kyushu, dan memimpin semua makhluk di Kyushu untuk memperjuangkan jalan mereka menuju wilayah bintang Hongtian. Dapat dikatakan bahwa kehidupan Xiao Fan adalah sebuah legenda. Luo Tian tidak mengagumi banyak orang dalam hidupnya, dan Xiao Fan jelas salah satunya. Yi Chenghui tidak percaya bahwa dia kalah. Tuan Xiao, aku kalah, tapi tak apa, aku akan menyusulmu, Luo Xiao Tian, kamu tunggu saja. Yi Chenghui menggertakkan giginya, lalu pergi dengan marah. Aduh, Luo Tian menghela napas, merasa bahwa anak ini tidak ada harapan. Xiao Fan berada di kehampaan, menatap punggung Yi Chenghui yang pergi dan mengangguk diam-diam. Anak ini baik dan punya potensi besar. Saat kompetisi berlangsung, Luo Tian menyapu semua lawannya dengan momentumnya yang tak terkalahkan dan meraih tempat pertama. Ini Luo Xiao Tian sungguh hebat. Ya Tuhan, dia memang sekuat yang diharapkan dari seorang pria yang pernah bertarung dengan Xiao Fan. Terlalu kuat. Banyak sekali orang yang terkejut dan terkesan dengan kekuatan Luo Xiao Tian. Luo Tian tampak acuh tak acuh. Segera, kecuali Luo Tian, murid-murid lain yang memenuhi syarat untuk memasuki kolam darah juga dipilih. Baiklah semuanya, selamat. Mulai sekarang, kalian akan memiliki waktu 3 hari untuk berendam di kolam darah. Kesempatan ini langka, jadi kalian harus menghargainya. Pemimpin Sekte Kuali Giok berkata perlahan. Di dekatnya, murid-murid lain yang tidak berhasil semuanya memiliki ekspresi kecewa di wajah mereka. Dari 10 murid Sekte Kuali Giok yang memasuki kolam darah, kecuali Luo Tian, 9 lainnya adalah pendukung Xiao Fan, dan mereka semua sangat bersemangat saat ini. Luo Tian memandang mereka dengan jijik. Kenapa harus mengejar Xiao Fan? Harus melampaui Xiao Fan. Sekalipun Xiao Fan adalah monster, Luo Tian tidak berpikir bahwa dirinya lebih rendah dari Xiao Fan. Luo Tian bukan orang bodoh, dia tahu betul bahwa Xiao Fan memiliki rahasianya sendiri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Namun Luo Tian bukanlah orang yang mudah menyerah. Cepat atau lambat, Luo Tian akan melampaui Xiao Fan dengan caranya sendiri. Setidaknya, Luo Tian sendiri berpikir begitu. Orang tua ini tidak pernah menyerah. Hampir Xiao Fan tersenyum sendiri. Kejutan yang ingin dia berikan kepada Luo Tian adalah saat Luo Tian mendapat tempat di kolam darah, dia akan maju dan membawa Luo Tian pergi. Semuanya, salah satu pantangan memasuki kolam darah adalah, sial, apa itu? Pemimpin Sekte Yuding masih dengan tenang menjelaskan aturan memasuki kolam darah, tetapi tiba-tiba ada seseorang di sampingnya Xiao Fan dengan senyum tipis khas dirinya. Dia langsung terkejut. Bukan hanya dia, tetapi daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan kemudian, sial, apakah ini benar? Xiao Tuan Xiao. Tidak mungkin. Itu palsu, mengapa Tuan Xiao ada di sini? Tapi sekarang siapa yang berani menyamar sebagai Tuan Xiao? Di dekat situ, sekelompok murid Sekte Kuali Giok tercengang dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Xiao Fan tiba-tiba muncul di Sekte Kuali Giok. Luo Tian juga tercengang, lalu dia mengusap matanya dan berserah. Sial, Xiao Fan, ini benar-benar kamu. Luo Tian merasa bahwa persepsinya tadi tidak salah. Memang ada aura kuat yang tersembunyi di dekatnya, dan aura itu sangat mirip dengan milik Xiao Fan. Xiao Fan, kata pemimpin sekte dengan suara gemetar, rahangnya hampir ternganga ke tanah. Beberapa tetua lainnya di dekatnya juga sangat terkejut, mata mereka terbelalak. Leluhur, Sekte Kuali Giok yang tersembunyi di kehampaan segera muncul pada saat ini. Dia juga terkejut. Xiao Fan benar-benar datang. Ini aku. Lama tak berjumpa, pemimpin sekte. Xiao Fan memperlihatkan gigi putihnya. Benarkah itu benar-benar kamu? Pemimpin terkejut. Mendengar pengakuan Xiao Fan,
sekelompok murid muda di dekatnya yang baru saja bergabung dengan Sekte Kuali Giok sangat gembira, dan mata mereka berbinar ketika melihat Xiao Fan. "Tuan Xiao, aku mencintaimu." Seorang murid laki-laki yang sangat mengagumi Xiao Fan berteriak. "Xiao Fan, tidak perlu, aku punya wanita," kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Setelah mendengar jawaban Xiao Fan, pemuda yang berbicara itu tidak hanya tidak tertekan, tetapi malah semakin bersemangat. "Hahaha Tuan Xiao, benar-benar berbicara kepadaku." Di dekatnya, sekelompok pengagum Xiao Fan juga sangat gembira pada saat ini. "Tuan Xiao, aku juga mengagumimu. Dan aku, Tuan Xiao." "Tuan Xiao," semua murid Sekte Kuali Giok sangat gembira. Mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan berlari ke arah Xiao Fan seperti orang gila, ingin berhubungan dekat dengan idola mereka, Xiao Fan. "Xiao Fan, baiklah, tenanglah," Xiao Fan berkata tanpa berkata apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan lembut muncul, memenjarakan semua murid Sekte Kuali Giok yang bersemangat dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Murid-murid Sekte Kuali Giok ini terkejut, dan ekspresi mereka menjadi lebih bersemangat. Ini adalah kekuatan Xiao Fan. Hanya dengan lambaian tangan, dia dapat memenjarakan mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. "Tuan Xiao, aku mencintaimu. Tuan Xiao, tolong bawa aku pergi. Aku bersedia menjadi pengikutmu." Dan aku, murid-murid Sekte Kuali Giok ini masih tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. "Apakah kalian bisa tenang sekarang?" kata Xiao Fan tanpa daya. Dia melirik semua murid Sekte Kuali Giok dan menemukan bahwa di antara para pendukungnya, sebenarnya ada beberapa wanita cantik. Xiao Fan merasa senang karena semua murid perempuan ini mempunyai selera yang bagus. Para pengikut Sekte Kuali Giok mengangguk penuh semangat, kekaguman di mata mereka tidak berkurang sedikit pun. Saat berikutnya, kekuatan penahan yang diberikan Xiao Fan pada mereka menghilang. Semua murid Sekte Kuali Giok dapat bergerak bebas. Mereka menatap Xiao Fan dengan penuh kegembiraan di mata mereka. Tentu saja, tidak ada satupun murid Sekte Kuali Giok yang terus bertindak gegabah. Xiao Fan terlalu kuat. Jika dia ingin memenjarakan mereka, dia bisa melakukannya dengan lambaian tangannya. Xiao Fan menatap Luo Tian, memperlihatkan giginya yang putih. "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Semua orang tercengang dan menoleh. Xiao Fan benar-benar berinisiatif untuk berbicara dengan Luo Xiaotian. Apakah dia datang jauh-jauh untuk menghibur saingan lamanya? Tidak apa-apa, kenapa kamu ada di sini?" Luo Tian bertanya-tanya. "Aku menjemputmu," kata Xiao Fan sambil tersenyum. "Luo Tian, aku tahu itu kamu datang ke sini sejak awal dan sengaja menunggu saat ini muncul, kan?" Luo Tian berkata dengan ekspresi buruk. "Hehehe, kamu pintar sekali." Xiao Fan menyeringai. Mendengar Xiao Fan mengakuinya secara terbuka, Luo Tian hampir menjadi gila. "Kamu Xiao Fan, kamu sangat menyebalkan." Luo Tian menggertakkan giginya. Dia baru saja mendapatkan tempat di kolam darah, dan Xiao Fan keluar untuk membuat masalah. Semua murid di dekatnya tercengang. Mendengarkan percakapan antara Xiao Fan dan Luo Tian, mereka merasa bahwa kedua orang ini sangat akrab satu sama lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin Luo Xiaotian berani berbicara kepada Xiao Fan dengan nada seperti ini? Bahkan pemimpin dan leluhur sekte pun tercengang. "Hahaha, apa yang begitu menyebalkan? Apa kamu tidak malu pada dirimu sendiri karena seseorang di Ranap Jingdao ikut serta dalam kompetisi semacam ini?" Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, dan segera mengungkap identitas asli Luo Tian, Ranah Jingdao. Mendengar perkataan Xiao Fan, banyak orang di dekatnya yang terkejut, bahkan leluhur sekte Kuali Giok pun ikut terkejut. Luo Xiaotian telah mencapai Ranah Jingdao. Ranah yang sama dengan leluhur. Bagaimana ini mungkin? Namun pertanyaannya adalah, mungkinkah Xiao Fan salah? Tentu saja tidak, karena Xiao Fan berkata demikian, pastilah itu benar. Semua orang memandang Luo Xiaotian, masing-masing dari mereka menampakkan ketidakpercayaan di mata mereka. Kultivator Ranah Jingdao ini benar-benar menindas mereka di sini. Biasanya,
para kultivator ranah Jingdao dapat menjadi tetua dari kekuatan besar. Kamu Xiao Fan, kamu sialan. Luo Tian sangat marah. Dia bersembunyi dengan sangat baik dan tidak ditemukan oleh siapapun, tetapi pada akhirnya dia diungkap oleh Xiao Fan, pemimpin sekte Kuali Giok, dan semua petinggi juga tercengang. Mereka semua tercengang dan menatap Luo Tian dengan tak percaya. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Dan ikuti aku, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Baiklah, Luo Tian menghela napas. Meskipun dia tidak tahu kemana Xiao Fan membawanya pergi, pihak lain sudah datang dan latar belakangnya sudah terungkap. Dia tidak bisa tinggal di sekte Kuali Giok. Xiao Fan menyeringai, lalu menatap pemimpin sekte Yuding yang tertegun, mengeluarkan cincin penyimpanan dari diagram bintang dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih telah menjagaku saat aku berada di sekte Kuali Giok. Xiao Fan mengingat semua kebaikanmu. Melihat Xiao Fan menyerahkan cincin penyimpanan, pemimpin sekte Kuali Giok tercengang dan berkata dengan tergesa-gesa, ini tidak perlu, semuanya sudah tugasku. Para petinggi lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Xiao Fan akan mengambil inisiatif untuk memberi mereka cincin penyimpanan. Di dekat situ, sekelompok murid sangat terkejut karena Xiao Fan mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan berinisiatif memberikan cincin penyimpanan kepada pemimpin sekte. Hehehe, ambillah. Itu dianggap sebagai sumber daya yang aku konsumsi saat berendam di kolam darah, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Cahaya lembut muncul dan mengirimkan cincin penyimpanan di tangannya kepada pemimpin sekte. Ini pemimpin sekte melirik leluhurnya. Pada saat ini, leluhur masih dalam keadaan terkejut. Baiklah. Pemimpin sekte tidak menolak. Lagi pula, Xiao Fan tidak kekurangan sumber daya. Dulu, saat Xiao Fan mandi di kolam darah, dia memang menghabiskan semua kekayaan sekte Kuali Giok. Hehehe, selamat tinggal, kata Xiao Fan sambil tersenyum, hati-hati di perjalanan. Pemimpin sekte masih sedikit bingung, begitu pula para petinggi lainnya. Xiao Fan mendongak ke kehampaan dan menatap leluhur sekte Kuali Giok yang tercengang, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, kemudian dia mencengkeram kerah Luo Tian. Terbang lurus ke udara, dan menghilang di tempat. Jangan pergi terburu-buru. Biarkan aku kembali ke gua, berhenti. Teriak Luo Tian. Kamu, kata Xiao Fan tanpa daya, dan membawa Luo Tian kembali ke sekte Kuali Giok. Namun kali ini Xiao Fan tidak muncul dengan cara yang mencolok. Sebaliknya, ia mengirim Luo Tian langsung ke gua kediaman. Ia meletakkan semua barang di dalamnya ke dalam cincin penyimpanan, lalu pergi bersama Xiao Fan. Harus dikatakan bahwa Luo Tian juga sangat kaya, dan dia memiliki banyak barang aneh dan unik. Kamu mau membawaku kemana? Tanya Luo Tian penasaran. Kyushu, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Xiao Fan bertempur sengit di luar keluarga Zhang, dan berita itu menyebar sangat lambat. Baru setelah Xiao Fan meninggalkan sekte Kuali Giok, masalah ini secara bertahap diketahui orang lain. Ini Xiao Fan terlalu kuat. Tapi apakah Zhang Cuhe dari keluarga Zhang benar-benar sekuat itu? Bagaimana dia bisa melawan Xiao Fan? Aku tidak tahu, tetapi konon setelah pertempuran itu, bintang leluhur keluarga Zhang hancur tak bisa dikenali lagi. Mustahil, itu pasti benar, tidak ada keraguan lagi. Xiao Fan ini terlalu kuat. Zhang Cuhe juga tidak lemah. Masalah ini tersebar luas di banyak planet di wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan baru saja meninggalkan sekte Kuali Giok, dan saat ini, sekelompok pengagum Xiao Fan baru saja mendengar berita tersebut. Tiba-tiba, semua orang menjadi bersemangat. Terlalu kuat, Tuan Xiao terlalu kuat. Ya, tetapi apakah Zhang Cuhe dari keluarga Zhang benar-benar sekuat itu? Siapa tahu, tapi menurutku Tuan Xiao pasti menahan diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhang Cuhe bisa menandingi Tuan Xiao? Zhang Cuhe sebelumnya sangat rendah hati, dan keluarga Zhang merahasiakannya. Oleh karena itu, di wilayah bintang Hongtian,
semua orang hanya tahu bahwa Zhang Cuhe dari keluarga Zhang adalah salah satu jenius ras manusia di wilayah bintang Hongtian, dan mereka tidak mengetahui kekuatan spesifiknya. Alam binatang suci, Xiao Fan pergi ke keluarga Zhang untuk bertarung, dan Zhao Wuji, Ye Chang dan yang lainnya baru mengetahui hal ini. Xiao Fan tidak menyembunyikan fakta bahwa Zhang Binhong telah dibangkitkan dari mereka. Mereka awalnya khawatir tentang Xiao Fan, tetapi kemudian mereka berpikir, orang ini Xiao Fan telah melakukan begitu banyak hal hebat, dan setiap saat dia baik-baik saja, mereka seharusnya khawatir tentang keluarga Zhang. Benar saja, setelah beberapa saat, Xiao Fan kembali, dan dia membawa Luo Tian bersamanya. Di alam binatang suci, di dalam aula utama, semua wanita Xiao Fan telah tiba. Pemimpin lembah, sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Apa kabar? Chang Sun Ning sangat gembira saat melihat Luo Tian. Xiao Ning, aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Kata Luo Tian sambil tersenyum. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat melihat Chang Sun Ning. Luo Xiao Tian. Lin Ling tertegun, dia menatap Luo Tian dari atas ke bawah dan mengusap matanya. Ini aku, kakak senior Lin Ling. Lama tak berjumpa, ucap Luo Tian canggung. Lin Ling menatap Xiao Fan dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku lupa memberitahumu, sebenarnya Luo Xiao Tian, yang juga dikenal sebagai Luo Tian, berasal dari Kyushu, jadi dia bisa dianggap sebagai rekan kita, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Dia benar-benar lupa tentang itu. Baiklah, Lin Ling mengangguk. Akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini aku tidak bermaksud menyembunyikannya sejak awal, itu terutama karena situasinya. Aku harap kamu mengerti. Luo Tian tersenyum canggung. Dia telah bersembunyi di Sekte Kuali Giok selama lebih dari 1000 tahun. Ini waktu yang cukup lama. Dapat dikatakan bahwa Luo Tian sangat dipercaya oleh Sekte Kuali Giok. Namun, orang ini ternyata berasal dari Kyushu. Bagaimana mungkin Lin Ling tidak terkejut ketika dia tahu tentang ini? Jangan khawatir, aku tidak terlalu memikirkannya. Lin Ling mengangguk dan berkata bahwa setelah dia mengikuti Xiao Fan, secara teori dia dapat dianggap sebagai orang Kyushu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.